Halo, berjumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia. Kali ini dengan saya Sulistyo Andi. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi salah satu jenis VPN, yaitu PPTP. Nah, gimana untuk video selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di channel ini dan jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi PPTP di Mikrotik. Jadi kalau kita ketahui di Mikrotik itu dia terdapat banyak sekali service VPN dan di antaranya yang paling sering digunakan itu adalah service PPTP ini. Nah, di Mikrotik sendiri untuk PPTP itu bisa disetting sebagai PPTP server dan juga PPTP client, atau bahkan bisa juga kita setting dua fungsi tersebut secara bersamaan. Nah, untuk memastikan apakah service PPTP itu aktif atau tidak, kita bisa cek di menu sistem package di Mikrotik untuk melihat apakah service PPTP itu aktif atau tidak. Nah, PPTP itu apa sih? Jadi PPTP kalau kita istilahkan, PPTP di sini merupakan sebuah protokol jaringan yang memungkinkan kita untuk mengirimkan paket data atau mengirimkan sebuah koneksi melalui internet yang bersifat aman dan juga secure. Nah, sebetulnya fungsi PPTP di sini seperti apa? Jadi kalau kita ketahui di lapangan, misalnya kalau kita membutuhkan koneksi antara kantor A dan juga kantor B, dan di situ kita pengen mengkoneksikan keduanya melalui jaringan internet, maka cara yang paling gampang, cara yang paling mudah, dan juga bisa dibilang aman, kita bisa menggunakan PPTP di sini. Kemudian bisa juga kalau kebetulan kita lagi jalan-jalan di luar kantor misalnya, kemudian kita pengen akses file misalnya di file servernya kantor. Nah, kita bisa memanfaatkan service PPTP di sini untuk menyambung atau mengkoneksikan perangkat mobile kita, misal smartphone atau laptop, ke jaringan kantor. Oke, untuk kali ini kita akan coba untuk konfigurasi PPTP di Mikrotik. Jadi nanti di video kali ini kita akan coba konfigurasi PPTP, yaitu PPTP server dan juga PPTP client. Nah, perlu diketahui untuk PPTP di Mikrotik itu dia sudah support fungsi server dan juga client, bahkan bisa kita aktifkan juga kedua fungsi tersebut secara bersama-sama. Nah, PPTP di sini sudah termasuk ke dalam package PPP. Jadi kalau kita pengen menjalankan PPTP server, tinggal kita cek di menu sistem package apakah paket PPP itu sudah aktif atau belum. Nah, kemudian untuk PPTP di sini kita juga bisa menggunakannya di multi-platform. Jadi sudah disupport oleh kebanyakan perangkat seperti perangkat Windows, macOS, Linux ya. Jadi sebagai PPTP server Mikrotik dia juga bisa menghandle banyak PPTP client multi-platform. Nah, untuk contoh kasus pertama, kita akan membuat koneksi PPTP itu peer-to-peer atau set-to-set antara dua tempat ya, kantor A dan juga kantor B. Dan di sini sudah saya siapkan topologi. Jadi nanti di sini kita ada dua site. Set pertama itu kita namai Office A dan set yang kedua itu Office B. Nah, Office A di sini nanti kita fungsikan di routernya ini itu sebagai PPTP server, dan di Office B untuk routernya kita setting sebagai PPTP client. Nah, di sini di Office A ini dia terdapat jaringan LAN, kemudian di Office B juga sama, dia terdapat jaringan LAN juga. Nah, kebutuhannya nanti kita akan mengkoneksikan antar jaringan di Office A dan Office B ini melalui internet, yaitu kita akan gunakan tunnel PPTP. Nah, langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Kita di sini akan melakukan konfigurasi di sisi
server dulu. Jadi kita akan konfigurasi PPTP servernya di Office A tadi sesuai topologi. Jadi pertama kita remote dulu untuk router yang ada di Office A. Di sini saya simulasikan untuk Office A itu IP routernya 192.168.128.105 ya. Kemudian tinggal connect. Oke. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi PPTP. Nah, untuk menunya ada di mana? Untuk service VPN yang ada di Mikrotik itu menunya ada di menu PPP. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas, kita akan melihat beberapa tombol. Di sini ada tombol seperti PPTP server, kemudian ada SSTP server, ada L2TP server, Open VPN server atau OVPN server. Nah, untuk mengaktifkan PPTP server kita akan klik atau pilih yang ini, tombol PPTP server. Nah, kita klik saja. Kemudian untuk mengaktifkan kita tinggal klik opsi enable. Nah, selanjutnya kita akan cek ya untuk memastikan di parameter default profile ini kita sudah memilih atau diarahkan ke default encryption. Jadi yang pertama kita pastikan opsi enable ini tercentang. Kemudian di default profile kita pastikan dia sudah mengarah ke default encryption. Nah, kalau sudah tinggal kita oke. Nah, dari langkah ini otomatis sistem akan mengaktifkan PPTP server. Nah, selanjutnya kita akan membuat akun yang digunakan untuk login atau untuk koneksi PPTP client. Nah, akunnya di sini kita setting di mana? Yaitu kita setting di tab secret. Nah, di tab secret ini kita klik tombol plus. Kemudian kita isikan beberapa parameter di sini yang utama. Ya. Yang pertama itu ada name. Name di sini nanti kita isikan sebagai username dari PPTP kliennya. Jadi kalau ada PPTP klien dia mau dial up, kemudian memasukkan username ya dan juga password, itu kita setting di sini. Ya, pertama untuk username misalnya kita isikan di sini username-nya adalah PPTP. Kemudian passwordnya 12345. Dan selanjutnya di bawahnya ini ada parameter service. Ini secara default dia mengarah ke any. Nah, untuk service PPTP di sini kita bisa memilih. Jadi ada dua opsi. Yang pertama kita biarkan default any atau kita pilih spesifik, yaitu kita pilih di sini servisnya adalah PPTP. Nah, selanjutnya kemudian di parameter bawahnya ini ada profile. Untuk profile kita juga sama ya, kita pastikan dia mengarah ke default encryption. Dan selanjutnya kita akan setting juga di local address. Ya. Jadi ada dua address di sini di secret, yaitu local address dan remote address. Ini nanti fungsinya adalah untuk alokasi IP ketika tunnel PPTP itu sudah terkoneksi. Jadi kalau tunnel PPTP-nya itu sudah terkoneksi, maka nanti secara otomatis masing-masing tempat ya, masing-masing sisi baik itu server maupun klien itu dia akan mendapatkan IP dinamik, yaitu alokasi dari koneksi PPTP-nya. Nah, yang pertama di sini local address. Ini nanti IP yang akan didapatkan oleh sisi server. Ya, misal kita isikan kalau sesuai topologi di situ yaitu 10.0.0.1 ya. Nah, kemudian remote address ini nanti adalah alokasi IP yang diberikan ke PPTP client. Nah, kemudian remote address ini nanti digunakan untuk alokasi IP di sisi PPTP kliennya. Jadi nanti untuk sisi klien dia akan mendapatkan IP dari sini remote address-nya ini. Nah, sesuai topologi kita isikan di sini 10.0.0.2. Nah, jadi parameter apa saja di secret ini yang perlu kita setting? Yang pertama itu ada name, ini untuk username-nya.
kemudian password, ini nanti untuk password login klien atau dial up klien ke servernya. Kemudian service, ini bisa kita pilih any, atau kalau kita pengen spesifik untuk service tertentu ya kita pilih di sini, misalnya contoh kasus sekarang kita pilih PPTP. Nah, kemudian selanjutnya ada profile. Untuk profile di sini kita pilih default encryption. Kemudian kita juga setting local address dan remote address. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, sampai langkah ini untuk konfigurasi PPTP server di sisi Office A ini sudah selesai sampai sini. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita setting di sisi server atau Office A yang jadi PPTP server, kita akan setting juga di sisi kliennya yaitu Office B yang menjadi PPTP client. Nah, konfigurasinya seperti apa? Kita akan remote lagi router, yaitu di sini nanti router Office Office B. Jadi yang kita remote sekarang Office B karena kita setting PPTP client. Nah, untuk Office B kita langsung remote. Kemudian konfigurasi apa saja yang perlu disetting di sisi klien. Nah, kita akan masuk juga di menu PPP. Kemudian di tab interface kita klik tombol plus di pojok kiri atas ini. Kemudian kita pilih, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Untuk PPTP client, jadi kita sekarang ingin membuat PPTP client, maka yang kita pilih adalah yang ini, pilihan PPTP client. Nah, kita klik saja di sini. Nah, kemudian kita geser ke tab dial out. Nah, di sini kita akan isikan beberapa parameter juga yang perlu kita setting supaya router di Office B ini bisa terkoneksi ke router Office A ya menggunakan PPTP tunnel. Nah, yang pertama yang perlu disetting itu adalah parameter connect to. Connect to ini diisikan apa? Nah, sesuai topologi di situ itu nanti kita isikan IP public dari Office A. Jadi router Office A itu IP publicnya berapa? Nah, nanti kita isikan IP public tersebut di parameter connect to di sini di sisi klien. Ya. Jadi di sini kita isikan sesuai topologi 192.168.128.105. Nah, selanjutnya untuk user ini kita isikan username yang sudah kita setting tadi di sisi server, yaitu tadi username-nya adalah PPTP. Kemudian passwordnya tadi kita cek dulu. Nah, passwordnya tadi adalah 12345. Jadi untuk informasi di secret ini di sisi server kita akan masukkan di dial out di sini. Ini passwordnya tadi 12345. Ya. Jadi connect to kita isikan IP public dari router yang sebagai PPTP server, kemudian kita isikan username dan passwordnya. Nah, selanjutnya di sini kita juga perlu cek di parameter profile, ini pastikan juga dia mengarah ke default encryption. Oke. Kalau sudah seperti ini untuk parameter yang perlu dikonfigurasi, kita klik OK. Nah, di sini nanti akan dibuatkan satu interface baru secara otomatis oleh sistem ya. Di sini ada namanya PPTP out 1. Ya. Kemudian kalau di sini kita sudah bisa cek ada flag R-nya. Jadi kalau ada flag R di MikroTik itu tandanya adalah interface tersebut itu sudah running, jadi sudah berhasil terkoneksi ya. Nah, apakah sudah berhasil atau belum kita bisa cek juga di posisi PPTP server.
Nah, di PPTP server kita juga bisa cek, yaitu ada di tab Active Connection. Ya. Di sini kalau kita lihat sudah ada informasi, ya, satu informasi di sini. Kita bisa melihat di sini ada service PPTP yang sudah berhasil tersambung ke sisi server. Ya, kita untuk pengecekannya itu di Active Connection. Nih. Kemudian juga selain di Active Connection, kita juga bisa cek itu ada di menu IP address. Nah, di sini kalau kita lihat itu sudah ditambahkan juga, ya, ini secara otomatis penambahannya, yaitu sebuah IP address dari interface PPTP. Ya. Jadi informasi IP address ini sudah sesuai dengan yang kita setting tadi, yaitu local address dan remote address. Ya. Kalau kita cek juga di sisi PPTP client, ya, kita akan bandingkan di sini di IP address. Nah, di sini juga akan ditambahkan satu IP secara dinamik. Dan di sini informasinya untuk interface-nya yaitu PPTP out 1. Jadi di interface PPTP ini dia sudah ditambahkan IP secara otomatis. Setelah semua berhasil terkoneksi antara PPTP server dan juga PPTP client, selanjutnya kita akan membuat pengaturan routing supaya antar LAN yang ada di Office A dan juga di Office B itu bisa saling terkoneksi melalui PPTP tunnel di sini. Nah, caranya seperti apa? Pertama, kita akan setting dulu di sisi server. Ya. Untuk setting routing seperti biasa, ya, kita akan masuk di menu IP, kemudian kita pilih submenu routes. Nah, di sini kita akan tambahkan static route baru, ya, klik tombol plus, kemudian untuk parameter DST address kita isikan network atau jaringan lokal yang ada di Office B itu berapa. Nah, sesuai topologi tadi, yaitu kita isikan di sini 192.168.1.0/24. Ya. Nah, kemudian untuk gateway ini kita bisa langsung pilih. Jadi untuk gateway di sini sebenarnya ada dua opsi. Yang pertama, kita bisa gunakan interface, ya. Jadi bisa kita pilih di sini interface-nya, interface apa, yaitu interface PPTP, seperti ini boleh. Atau kalau tidak, kita akan isikan berdasarkan IP address yang kita dapat tadi. Ya, contohnya tadi kalau kita cek di menu IP address, ya, di sini kita isikan misal gateway-nya adalah nih 10.0.0.2. Ini kita isikan di pengaturan gateway di sini. Ya, jadi ada dua opsi. Yang pertama bisa menggunakan interface-nya, kita langsung tunjuk interface-nya PPTP seperti ini boleh. Atau kalau tidak, kita langsung isikan juga IP dari remote address-nya tadi. Ini. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik OK. Kita cek di sini sudah ditambahkan di menu static route untuk jalur routing ke LAN Office B. Nah, sekarang kita juga buat di Office B itu pengaturan routing sama, ya. Pengaturan routing kita setting juga di Office B supaya bisa komunikasi dengan jaringan lokal yang ada di Office A. Caranya sama, kita masuk ke menu IP, kemudian di submenu routes. Nah, di sini kita tambahkan, klik tombol plus. Nih. Ya. Kemudian untuk DST address ini kita isikan network dari LAN Office A yaitu 172.168.1.0/24.
16.1.0/24 ini. Nah, untuk gateway juga sama mekanismenya untuk pengisiannya. Kita bisa pilih interface-nya, ya, interface PPTP out 1, atau kita isikan IP, yaitu IP 10.0.0.1. Nah, jadi tinggal pilih mau pakai interface boleh, mau pakai IP address juga nggak masalah. Oke. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini kita sudah buat antara Office A dan juga Office B untuk pengaturan routingnya. Nah, setelah kita membuat pengaturan static route di masing-masing Office, ya Office A dan Office B, kita sudah buat static routing. Nah, selanjutnya adalah tahap pengetesan apakah antara Office A dan Office B ini benar-benar sudah terkoneksi untuk jaringannya, ya. Kita bisa tes di sini menggunakan ping new terminal, ya. Misalnya di masing-masing Office di sini di routernya kita bisa pakai new terminal, kemudian tes ping. Misal kalau di Office A kita ping ke network dari Office B, yaitu pingnya ke 192.168.1.1. Kita tes ping ke gateway dari Office B. Nah, di sini sudah berhasil terkoneksi, ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa lakukan hal yang sama di sisi Office B. Kita bisa cek menggunakan new terminal, ping ke jaringan lokal di Office A, yaitu IP-nya adalah 172.16.1.1. Nah, di sini di Office B juga sudah replay. Nah, untuk setting PPTP, yaitu untuk contoh kasus point to point atau peer to peer, itu sudah selesai, sudah kita lakukan. Jadi langkahnya seperti tadi, ya, kita buat dulu untuk service PPTP-nya, kita aktifkan PPTP server, kemudian kita buat secret. Selanjutnya tinggal kita setting di Office B untuk PPTP client untuk dial up-nya. Nah, kalau sudah terkoneksi antara PPTP server dan juga PPTP client, kita akan buat static routing untuk komunikasi antar LAN di masing-masing Office. Nah, kalau sudah, kita bisa lakukan tes ping dari kedua sisi apakah benar-benar terkoneksi atau tidak, seperti itu. Selanjutnya kita akan coba untuk contoh kasus kedua, yaitu konfigurasi PPTP server untuk mobile client. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk topologinya. Kurang lebih topologinya sama dengan yang awal tadi untuk set to set. Hanya bedanya adalah untuk yang set Office B itu kita ganti menggunakan langsung perangkat klien. Ya, bisa jadi smartphone atau juga laptop. Nah, untuk konfigurasinya sendiri seperti apa di Mikrotik, khususnya di sisi server, ya. Jadi ini nanti gambarannya adalah klien yang ada di internet yang menggunakan laptop atau smartphone atau istilahnya mobile client, itu dia ingin terkoneksi ke kantor, ya, ke Office A di sini. Nah, di sini nanti untuk koneksinya dia akan dial up PPTP seperti itu. Nah, sekarang untuk langkah konfigurasinya kita akan mulai dulu untuk membuat konfigurasi di sisi PPTP server. Jadi kita remote kembali untuk Office A, ya, router Office A. Kemudian untuk PPTP server, karena tadi sudah kita aktifkan, ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membuat atau mengaktifkan service yang baru, ya. Tinggal di sini kita akan membuat atau membedakan di sisi secretnya. Jadi untuk akun yang digunakan set to set dan juga mobile client itu nanti bisa kita bedakan. Nah, contohnya seperti apa? Ini nanti kita akan membuat dulu, karena mungkin untuk mobile client itu jumlahnya lebih dari satu, ya, bisa 2, 3 atau banyak lah, ya. Di sini nanti kita akan gunakan dulu, kita setting dulu menggunakan IP pool. Ya, jadi kita masuk ke menu IP, kemudian pilih submenu pool. Kemudian kita tambahkan
Misalnya kita kasih nama di sini pool VPN. Nah, range IP-nya berapa? Kita sesuaikan aja di topologi. Misal di situ topologi untuk alokasi IP 10.1.1.x. Ini kita isi misalnya 2 sampai 10.1.1.100 misalnya. Jadi ini nanti pool di sini, ini nanti akan diberikan otomatis ke remote client melalui koneksi PPTP. Kalau sudah kita oke, dan di sini akan ditambahkan satu rule baru atau IP pool baru, yaitu yang dengan nama pool VPN. Nah, setelah membuat IP pool, kita akan masuk kembali ke menu PPP. Kemudian di tab secret kita akan tambahkan secret yang baru. Nah, sebelum membuat secret di sini kita sedikit melakukan modifikasi atau penyesuaian di profile. Ya. Karena di sini kita ingin membedakan untuk akun yang digunakan oleh remote client dan juga set to set tadi. Di sini kita akan buat profile baru. Klik tombol plus di sini. Kemudian kita kasih nama, misalnya namanya profile VPN. Nah, kemudian untuk local address ini kita isikan alokasi IP untuk di sisi PPTP server, misalnya kita isikan sesuai topologi di situ, yaitu 10.1.1.1. Nah, untuk remote address kalau yang awal tadi kita isikan single IP, tapi di sini karena kita menggunakan IP pool, ya maka kita tinggal pilih. Nah, kita pilih di sini misalnya pool VPN yang kita buat tadi. Oke. Nah, kalau sudah ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan di sini, yaitu ada di tab protokol. Ya, pastikan di sini use encryption itu dia sudah diaktifkan. Ya, misal di sini kita pilih yang yes atau require, sama saja ya. Jadi misalnya di sini kita pilih yes, kita aktifkan encryption-nya. Kemudian parameter yang lain dibiarkan default saja, tidak ada masalah. Dan jangan lupa juga di sini cukup penting di tab limits itu untuk parameter only one itu kita pilih atau kita aktifkan yang no untuk opsinya. Kenapa di sini only one? Itu nanti kalau kita pilih yes atau aktif itu nanti yang bisa menggunakan akun yang kita buat tadi di secret itu hanya satu klien saja. Nah, di sini kita nanti kasusnya adalah satu akun bisa digunakan banyak remote client. Jadi di parameter only one ini kita aktifkan atau kita pilih opsi no. Jadi di tab general kita pastikan di sini kita isikan name untuk profilnya, kemudian kita isikan local address dan juga remote address. Kita gunakan konfigurasi pool VPN tadi. Kemudian di protokol kita aktifkan use encryption, kita pilih yes. Kemudian di limits itu untuk parameter only one kita pilih opsi no. Ya. Kalau sudah disesuaikan parameter-parameter yang ada di sini, baru kita klik OK. Nah, di profile kita sudah membuat satu profile baru untuk koneksi remote client. Oke, selanjutnya kalau sudah, kita akan buat di secret. Ya, di secret ini kita akan tambahkan satu akun baru ya untuk koneksi remote client. Name di sini sama seperti tadi kita isikan untuk username-nya. Misalnya untuk username-nya adalah pptp 2. Password-nya adalah remote 12345. Kemudian untuk servisnya kita pilih PPTP atau any juga boleh. Kalau kita pengen spesifik menggunakan service PPTP, bisa langsung kita tunjuk di sini PPTP. Nah, karena
tadi kita membuat profil yang baru untuk koneksi remote client, maka di sini di profil kita arahkan ke profil yang sudah kita buat, yaitu profil VPN. Ya. Nah, selanjutnya untuk local address dan remote address yang ada di secret kita tidak perlu isikan, soalnya sudah diwakili konfigurasinya oleh profil VPN tadi. Ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik OK. Nah, biar lebih gampang, di sini mungkin bisa kita kasih komen untuk tanda ya. Di sini yang atas kita kasih komen side to side, sedang yang bawah untuk remote client. Nah, jadi untuk konfigurasi PPTP server sebenarnya kita hanya menambahkan pengaturan di secret dan juga dikombinasi dengan IP pool dan juga pembuatan profil baru. Nah, selanjutnya setelah server kita buat seperti ini, ya, kita akan coba lakukan pengujian yaitu dial up dari sisi klien. Ya. Nah, untuk remote client di sini sudah saya siapkan satu buah perangkat laptop dengan sistem operasi Windows, dan di sini nanti kita akan coba dial up koneksi ke PPTP server yang sudah kita buat tadi. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Contohnya di Windows ya, kita akan buka di control panel, kemudian di opsi Network and Sharing Center kita atur di setup a new connection or network di sini. Ya, kita klik, kemudian kita pilih di pilihan, nah di connect to a workplace di sini ya, kita pilih connect to a workplace, kita klik kemudian next. Karena di sini kita akan membuat koneksi baru, maka kita pilih no, create a new connection, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita akan pilih use my internet connection or VPN di sini ya. Kita pilih. Nah, untuk dial up di Windows sudah disediakan untuk kolomnya di sini, yaitu kita harus mengisi parameter internet address ya. Kita isikan di sini adalah IP public dari PPTP server, yaitu 192.168.128.105. Kemudian untuk destination name atau mungkin nanti digunakan untuk nama interface apa ya, di sini kita bisa ganti misalnya VPN Office A. Selanjutnya kita klik next. Nah, di sini selanjutnya kita diharuskan untuk memasukkan username dan password. Jadi kalau tadi kita sudah buat di servernya, di PPTP server kita sudah buat akunnya, tinggal kita masukkan di parameter Windows di sini. Ya, username-nya tadi contohnya kita buat atau kita pakai PPTP 2. Ya. Kemudian passwordnya kita isikan di sini. Nah, kemudian tinggal kita klik connect. Nah, di sini secara otomatis sistem akan mencoba dial up ke PPTP server. Ya, kita tunggu sampai prosesnya berhasil. Nah, sekarang di sini sudah ada informasi you are connected ya, yang menandakan bahwa untuk koneksi PPTP server itu sudah berhasil dibuat atau berhasil dikoneksikan. Ya. Kita bisa cek di Network and Sharing Center. Nah, di sini sudah ada satu interface PPTP atau VPN dengan nama VPN Office A. Nah, kemudian kita juga bisa tes ping dari laptop. Ya. Kemudian kita coba untuk ping ke network di Office A, yaitu seperti topologi, yaitu 172.16.1.1 dan hasilnya replay ya. Kita juga bisa trace route
untuk memastikan bahwa koneksinya itu sudah melewati PPTP. Nah, dan dengan threshold sudah dilakukan, berhasil sampai ke network Office A dari laptop ini. Nah, jadi kesimpulannya ada beberapa langkah yang harus kita setting di masing-masing sistem operasi, baik itu di Windows maupun Linux, macOS, atau bahkan pakai smartphone, Android, Apple. Nah, di masing-masing sistem operasi akan memiliki cara konfigurasi yang berbeda-beda. Jadi kita harus sesuaikan dulu dengan jenis operating sistemnya. Oke, demikian untuk konfigurasi PPTP menggunakan remote client. Dan selanjutnya di sini sebelum penutup ada beberapa tips dari konfigurasi PPTP tadi. Yang pertama adalah untuk membuat PPTP akan lebih baik dan juga lebih stabil kalau kita di sisi server khususnya itu memiliki koneksi menggunakan internet dedicated atau menggunakan IP public yang statik. Kemudian yang kedua adalah untuk perangkat klien yang menggunakan operating system Windows 7 atau ya Windows 7 ke atas, itu pastikan di sisi PPTP server kita pilih di profile itu adalah default encryption yang kita pilih. Jadi pada saat kita mengaktifkan PPTP server tadi, untuk parameter profile itu pastikan sudah terpilih di default encryption. Kemudian juga di secret kita untuk profilnya juga pastikan sudah memiliki enkripsi, atau kalau tidak kita pilih default encryption. Oke, demikian tadi contoh konfigurasi PPTP di Mikrotik. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye-bye.